Postol Podcast. Ustadz, kita ini kan dikenal dengan bangsa yang toleransi. Nah, kenapa pada kenyataannya di sesama tetangga, sesama warga, khususnya kita sesama warga Muslim ini yang banyak, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahabi, ada Salafi, gitu-gitu. Nah, kenapa nggak rukun? Padahal sesama Muslim tuh. Ya begini, pada dasarnya ormas itu kan hanya sebagai media untuk kita mengekspresikan kita dalam beragama. Kalau yang misalnya di Muhammadiyah, dia lebih suka ke hanya ibadah saja, udah kan gitu kan. Kalau NU mungkin lebih ke banyak kesenian dalam Islam, inovasi, seperti mungkin kalau NU itu kita ada acara maulid gitu. Nah, kalau Muhammadiyah itu tidak melarang sebenarnya, cuman Muhammadiyah lebih ke ya sudah, kita pokoknya ibadah yang sesuai saja, maksudnya yang sesuai ini, maksudnya standar aja, sholat, zakat. Nah, itu sebenarnya sudah punya ini semua, punya punya pegangannya masing-masing. Apalagi kalau sejarah dua ormas ini, NU Muhammadiyah ini merupakan pendirinya luar biasa. Seperti kita berdua ini, sama berteman, sama gurunya yang kita tuntut ilmunya, cuman hanya berbeda dari segi mengaplikasikan keilmuannya. Ketika Ormas Nahdlatul Ulama ini, si Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, beliau ketika pulang beliau lebih ke keilmuan yang membuat pondok pesantren segala macam. Sedangkan temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika sampai ke selesai dari menuntut ilmu, beliau lebih fokus ke dalam pembaharu Islam. Sehingga kita lihat kan ada banyak sekali peninggalan-peninggalan berbeda sekali. Kalau NU yang tinggalkan adalah pondok pesantren tertua di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya. Mungkin ada pondok pesantren Peloso, Lirboyo. Tapi kalau Muhammadiyah yang tinggalkan apa? Sekolah. Gitu. Sekolah yang bagus, rumah sakit yang sudah maju. Karena memang dari awal startnya sudah beda startnya. Startnya beliau berdua ini sudah berbeda. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih ke pendidikan Islam secara klasik saja, pondok pesantren, ngaji, sorogan itu kayak Pak Damar ngaji depan saya, huruf ta, ba, atau sorogan. Nah, tapi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berpikir agak lebih maju, modern. Oh, bagaimana caranya orang ini nggak cuma bisa ngaji, tapi harus sekolah, jadi dokter sebagainya. Nah, yang menyebabkan adanya gesekan, apalagi tadi ada aliran baru ya, namanya yang disebut dengan bukan Salafi ya, saya sebut dengan Wahabi. Ya. Itu karena satu, tidak adanya saling menghargai satu sama lain. Tidak adanya saling menghormati satu sama lain. Dan biasanya orang yang berseteru itu orang yang tidak mengerti konsep keagamaan secara baik, apalagi toleransinya. Karena kalau orang yang paham, saya berteman sekali dengan teman-teman saya, para ustadz-ustadz di Muhammadiyah. Di sekolah saya mengajar juga banyak teman-teman dari Muhammadiyah, tapi kita tidak pernah berseteru, tidak pernah ada sinkret, tidak pernah gesekan, karena kita tahu di mana batasan-batasan kita dan di mana persamaan kita. Yang kita cari persamaan ya, bukan perbedaan. Kalau perbedaannya kita semua berbeda. Pak Damar gendut, saya lumayan lah. Ya kan? Udah mulai gendut gitu, ya kan. Tapi kalau nanti persamaannya sama-sama manusia, sama-sama punya mata, betul? Iya. Sama-sama bernafas, kan begitu. Jadi kalau orang itu hidup cari perbedaan susah. Iya. Ya kan. Tapi kalau cari persamaannya, banyak sekali persamaan kita, kan begitu. Apalagi dalam hal beragama. Iya. Pernah memang terjadi di dekat rumah saya juga seperti itu, Ustaz. Jadi kita mengadakan pengajian, sementara tetangga sebelah kiri kita non Muslim, sebelah kanan kita sesama Muslim tapi beda organisasi lah. Beda ormas ya. Beda ormas. Yang non Muslim malah welcome, gitu. Dia malah menyediakan halamannya untuk parkir jemaah kita, sementara yang ini dengan berbagai macam dalil. Nah, itu apa sih yang bisa menyatukan supaya mereka juga beranggapannya bahwa perbedaan ini tidak harus diperuncing gitu. Ya,
kembali kepada individu itu sendiri, ya kan? Iya. Kalau kita ini hidupnya itu mencari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islam itu pertemanan, maka dengan siapapun dia bisa berteman gitu. Iya, iya. Apalagi kami ya, ormas terbesar kan di Indonesia ada dua ya, Iya. Muhammadiyah dan Dan NU. NU ya. Kami itu sangat luas sekali dalam bergaul, Iya. dalam bersosial. Kita nih dua ormas itu sangat mengajarkan bagaimana cara kita bertoleransi terhadap orang yang berbeda, baik beda agama, beda suku, ya kan? Tanpa kita ikut kepada sesuatu yang itu bukan menjadi kebenaran untuk kita. Contoh Iya. begini, kita berteman dengan atau bertetangga dengan orang yang non muslim ya, non muslim beragama lain lah. Kita kan sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita ketika hablum minan nas, ya, hubungan kita Sesama. dengan manusia itu tidak ada perbedaan. Ketika dia tetangga kita yang non muslim, ketika dia butuh bantuan, kita bantu Iya, iya. tanpa pandang bulu. Pandang bulu. Tapi kalau udah urusan hablum minallah, vertikal, maka berbeda. Ketika dia meminta tolong kita untuk ayo ikut saya masuk ke gereja, nah itu sudah ranah berbeda. Iya, iya. Maka seharusnya orang muslim yang mengerti konsep toleransi itu tidak akan ada gesekan. Nah, cuman anehnya kenapa tadi kan Pak Damar bilang kenapa kalau yang sama muslim malah bergesekan tadi? Karena dia tidak mengerti konsep Islam itu sendiri. Iya. Hanya dia ikut-ikutan biasanya. Oh. Bahasanya kita itu hubut taklid. Hanya fanatik buta terhadap golongannya. Oke. Karena gini, iblis itu ketika gagal membuat orang melakukan dosa, maka dia akan membuat orang merasa lebih baik. Kan dalam Al-Quran iblis itu bilang ana khairu minhu. Aku, kata iblis, iblis lebih baik daripada dia itu Adam maksudnya. Makanya ketika iblis ngomong seperti itu dikeluarkan dari surga. Sampai hari ini dia nggak bisa masuk surga, ya kan? Soalnya dia setan ya. bukan itu poinnya. Poinnya adalah karena dia punya dosa yang besar tadi. Al-kibr tadi, sombong tadi. Nah, sedangkan simbah kita semua, yakni siapa Nabi Adam alaihissalam, itu juga punya dosa. Makan buah khuldi. Iya. Tapi Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosanya maksiat saja. Bukan berarti maksiat itu dosa kecil, bukan. Iya. Tapi untuk perbandingan besarnya sangat jauh perbedaan orang yang punya dosa Dengan sombong merasa lebih baik dengan orang yang dosa maksiat. Nah, ini menarik sekali Pak Damar. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk dalam surga. Sedangkan jin, iblis tidak. Sampai akhirnya tidak diampuni karena dosa satu, kibr alias sombong, merasa lebih baik tadi. Nah, ini penyakit kita nih. Penyakit kita hari ini. Bukan penyakit siapa-siapa, penyakit kita hari ini. Kita merasa lebih baik dari yang lainnya. Golongan kita lebih baik sehingga terjadilah tadi gesekan tadi. Oh, kamu bukan golongan saya. Nah, ini yang menjadi PR lah. PR kita semua. Siap. Semua. Untuk kita lebih baik lagi. Betul. Menjaga toleransi. Ustadz, tadi kan bilang sombong nih. Sombong, oke. Sombong. Gimana sih kriteria merasa lebih baik itu seperti apa gitu? Jadi sombong itu dalam bahasa agama kita disebut dengan menolak kebenaran. Ya, sombong menolak kebenaran. Lalu apa kaitan dengan orang merasa lebih baik? Sombong itu berawal dari orang itu digoda oleh setan, oleh iblis, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Iya. Maka ada satu pepatah seorang ulama yang ini sangat bagus ya untuk kita semua. Kata beliau begini, maksiat, ini yang bilang namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini ulama besar, pengarang kitab banyak sekali. Kata beliau gini, orang yang maksiat, tapi ketika maksiat dia merasa dirinya itu takut, ya, merasa dirinya itu khawatir gitu, takut kepada Allah. Habis itu takut kepada Allah, itu lebih baik min ta'atin aurafat izzan mustikbaran, daripada orang yang taat ketoknya terlihati ibadah terus gitu, tapi izzan mustikbaran, orang itu merasa lebih baik dari yang merasa lain. lebih hebat, merasa lebih suci dari yang lain. Pokoknya yang lain mah kotor dah, kita mah suci. Nah, itu namanya sombong. Intinya sombong seperti itu. Nah, maka ucapan beliau luar biasa. Bukan berarti maksiat itu lebih baik, bukan. Iya. Tapi kata beliau, maksudnya dari perkataan beliau itu lebih baik kamu maksiat
tapi setelah kamu maksiat itu kamu menghadap Allah Minta berdoa, minta ampun, ketimbang kamu hari ini terlihat taat, sholat, ibadah, tapi ketika melihat orang yang nggak sholat, wah kamu nih kafir nih, lu neraka dah, gue surga nih, Kapling surga untuk dia. Merasa dia pasti masuk surga. Ini gitu. Jin sudah berhasil itu, iblis sudah berhasil membuat orang itu merasa lebih baik. Ini yang dikhawatirkan, sehingga tadi ketika dia sudah merasa lebih baik, maka sifat atau sikap toleransi itu sangat-sangat minim. Ketika dia melihat orang yang berbeda aja, jangankan yang berbeda agama, ya beda sholat aja dia komen, gitu kan? Misalnya dia sholat nih, ya kan? Dia sholatnya kita pakainya pakai sarung nih, sarung kita nutupin mata kaki nih. Udah dibilangin sama dia, wah itu tidak benar itu, kan? Itu isbal tuh orang yang di luar kebiasaan. Kakinya itu celananya atau sarungnya itu atau celananya melebihi mata kaki, neraka, benar. Nah ini yang harus kita hindari. Nah, sehingga dalam beragama itu kita harus menjadi orang yang mengedepankan toleransi. Beragama dengan hati, baru beragama dengan pikiran. Jangan sampai hati nurani kalah dengan sebenarnya nggak kalah gitu. Agama tuh nggak mengajarkan kekerasan kan begitu. Nggak mengajarkan orang untuk keras. Tapi jangan sampai agama itu kalah dengan nafsu kita. Saya ulangi, jangan sampai agama itu kalah dengan nafsu kita. Karena agama indah. Nah, jangan sampai nafsu kita mengatasnamakan agama. Nah, begitu. Siap. Nah, ini Ustaz. Tadi kan bilang sesama muslim nih. Kalau misalnya gimana kita menyikapinya kalau ada keluarga kita yang beda keyakinan. Contohnya kita muslim, keluarga kita misalnya adik atau kakak atau tante atau siapapun tuh non muslim. Itu gimana kita menyikapinya? Dalam kita menyikapi punya keluarga yang non muslim, sekalipun itu mohon maaf mungkin anak kita, gitu kan, naudzubillah. Kita berdoa semua kita, bahwa kita semuanya muslim. Dalam menyikapinya adalah dalam hal perkara berhubungan kita dengan manusia. Misalnya ada satu orang A punya ibu atau orang tua yang non muslim. Ya. Maka Islam mengajarkan kalau dalam hal berbakti kepada orang tua tetap kita harus berbakti. Meskipun beda agama. Itulah indahnya Islam, luar biasa. Kita harus tetap berbakti karena bagaimanapun juga dia orang tua kita. Apalagi ketika dia masih hidup. Berbakti selagi, nah tadi ada batasannya toleransi selagi orang tua kita yang non muslim itu tidak mengajak kita untuk pindah agama. Atau misalnya mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang itu berurusan dengan agama, dengan keyakinan. Misalnya ayo Mas, Mbak, ayo ikut mamah ke gereja ibadah. Nah, itu udah berhubungan dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal kemanusiaan, toleransi ketika kita punya orang tua kandung pun yang non muslim, maka Islam mengajarkan untuk kita tetap berbakti kepada orang tua. Meskipun nih FYI for information, ketika nanti beliau sudah meninggal dunia dalam keadaan belum Islam, ketika kita berdoa pun jangan sampai doa kita. Karena kan beda. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Nah, tapi bukan berarti ketika kita hidup dengan mereka kita bermusuhan meskipun dia orang nggak bisa seperti itu. Berarti memang Islam itu indah. Betul. Ustadz, nih dalam era modern seperti ini, tantangan terbesar dalam menjaga toleransi apa Ustadz? Tantangan terbesar dalam kita menjalin tadi kebersamaan dengan berbagai perbedaan agama, bahkan kalau dalam agama kita juga perbedaan pandangan ormas segala macam. Tantangannya adalah media. Maksudnya gini, kenapa kok zaman sekarang ini intoleransi alias sikap tidak toleransi terhadap sesama agama loh, sesama agama yang sama. Misalnya Pak Damar ini penganut
madhab Hanafi, saya Syafi'i, tapi berantem nih kita gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena kadang media itu berperang. Misalnya begini, ada orang yang baru belajar agama ya, mohon maaf, istilahnya belum pernah lah di pondok pesantren lah, tapi sekali dia belajar agama lewat TikTok. Maka standar agama standar TikTok. Ketika dia melihat postingan, mohon maaf, ada postingan orang buat postingan, kan namanya TikTok itu alias media itu yang punya akun nggak tahu itu orang pintar atau tidak. Betul nggak? Betul ya. Bisa jadi kayak gini, Pak Damar punya vlog tentang masak, ya kan? Tapi orang nggak tahu kalau Pak Damar ini nggak bisa masak, cuma kopas doang, ya kan? Benar-benar. Nah, itulah berbahayanya media. Nah, ketika orang buka TikTok, maka kemarin viral TikTok ya. Jadi sampai ada orang bercerai pun gara-gara TikTok, gara-gara standar hidupnya itu harusnya pasangan itu seperti TikTok, gitu kan? Harus yang gini, sehingga orang bercerai. Sama bercerai-berai dalam agama pun sama gara-gara media, pertama TikTok ya. Atau lain sebagainya. Tapi yang saya soroti di sini adalah TikTok, karena TikTok ini sedang booming di Indonesia ya. Orang ketika baru belajar agama, dia buka TikTok, dia scroll TikTok, lalu dia lihat ada postingan misalnya inilah perlakuan kesalahan dalam agama. Wah, gitu. 1. Sehabis sholat wajib berzikir bersama, tidak ada dalilnya. Bid'ah. Wah, ya kan? Kalau yang baca ini saya atau mungkin Pak Damar yang sudah punya guru, sudah pernah ngaji, apalagi saya dan teman-teman yang lain yang mungkin sering mengaji kepada guru, itu nggak masalah. Kita nggak akan terpengaruh. Nah, yang khawatir ketika orang berbicara agama, baru sekali bicara agama, baru kemarin dia tobat. Iya kan? Atau baru kemarin dia kenal alif batasa. Terus buka kesukaan dia, wah. Akhirnya apa? Biasanya dia ketika di kampung dia itu orang yang paling luwes segala macam. Ketika habis follow akun ini, waduh, berubah semuanya. Eksklusif semuanya. Sebuah kayaknya yang dianggap dia di kampung salah semuanya. Selamatan salah. Ya kan? Terus orang maulidan salah. Tapi orang yang lagi mabok dibiarin. Nah, ini yang menjadi problem ya. Sehingga orang sekarang itu lebih usil kepada orang ibadah daripada orang yang maksiat. Coba perhatikan. Benar. Kita perhatikan di Jogja ya. Mohon maaf, kemarin kita viral kan, ada outlet yang menjual miras dengan bebas. Apa ada yang berani menutupnya? Tidak ada. Apakah golongan-golongan yang pernah menyalahkan orang beribadah berani menutup? Tidak berani. Iya kan? Tapi kalau ketika ada orang yang salah beribadah menurut dia salah ya. Misalnya kita mengadakan acara sholawat di lapangan mana gitu kan. Padahal nggak pakai uang dia, gitu ya. Terus ya sudah, kita mengadakan sholawat dengan tradisi kita kan. Sholawat kita dengan ceramah, dia bilang bid'ah. Dia bilang finnar, neraka, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem kita adalah media. Sehingga harusnya orang-orang di Indonesia itu bolehlah belajar yang lain di media atau di Google, tapi no untuk belajar agama. Kita boleh belajar hal lain di media, tutorial masak, tutorial kayak boleh lah. Tapi kalau untuk belajar agama, hati-hati. Harus ada orang yang mendampingi. Harus punya guru berarti. Punya guru. Karena kata para ulama, orang yang belajar agama tanpa guru, gurunya setan. Kenapa guru setan? Karena tadi dia tidak mengerti apa yang dimaksud dari nas Al-Quran hadis itu, dia tafsirkan sendiri, maka muncullah yang disebut dengan pemikiran radikal, gitu. Orang ternyata ada ternyata orang yang bukan sepemahaman kita harus dibunuh, wah kacau itu, ya kan? Nah, maka ketika belajar agama boleh lewat media, boleh sekali. Kita di media Indonesia juga banyak sekali konten kreator yang bagus, baik, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tetap harus didampingi oleh guru kita atau ustadz kita yang paling tidak mengerti agama, sehingga ketika kita nggak paham ustadz ini apa, maka ustadz itu akan menjelaskan, karena nggak semua ada di media. Dan belajar paling baik dalam hal agama itu adalah belajar dengan guru, bukan belajar lewat media. Media itu hanya sebatas bumbu saja, sebatas hiburan aja. Misalnya kita lagi penat, pengen mendengarkan ceramah siapa, boleh saja. Tapi kalau untuk belajar agama yang lebih detail adalah kepada guru, pada ustadz di pondok pesantren dan sebagainya. Dan jangan takut, sekarang banyak sudah mediasinya, banyak masjid yang mengadakan kultum, pengajian, belajar agama di semua masjid ada. Majelis taklim, termasuk majelis khair bariyah. Nah, itu majelis yang
kita apa aja bisa mengajarkan kan begitu. Nah, sehingga jangan sampai kita berislam itu menjadi orang yang tidak luas dalam berpikiran dan dalam bertindak. Begitu. Oke, terima kasih Ustadz penjelasannya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, kita siap sama-sama. Oke. Makasih Ustadz. Ya.